Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah pusing-pusing cari kerjaan di luar, bangun saja usaha sendiri di rumah sambil duduk manis dengan modal yang kecil. Insya Allah bisa membantu perekonomian keluarga Anda. Oke, untuk bahan utamanya di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 1 kilo ubi rambat ya. Nah, untuk pengolahan ubi rambatnya ini bisa teman-teman rebus atau dikukus, bahkan juga bisa dibakar ya. Tapi kalau menurut saya itu rasanya lebih mantap dibakar di dalam oven ya teman-teman. Nah, ini setelah dibakar kemudian kita kupas ubi rambatnya, lalu kita hancurkan seperti ini ya. Nah, selain ubi rambat teman-teman juga bisa menggantinya dengan pisang. Kemudian ubi rambatnya kita bagi dengan takaran kurang lebih sekitar 1 sendok makan nih teman-teman. Nah, sambil dibulat-bulatkan seperti ini ya. Nah, ini jadinya dari 1 kilo ubi rambat kurang lebih sekitar 35 atau sampai 37 nih teman-teman ya. Atau disesuaikan saja nanti ya dengan kemasan cupnya yang ukuran berapa ya teman-teman ya. Oke, ini udah beres, kita sisihkan dulu untuk isian ubi rambatnya. Berikut kita buat untuk adonan kulitnya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan tepung cakra kembar kurang lebih sekitar 1 kilo. Kemudian saya tambahkan garam setengah sendok makan. Lalu saya tambahkan coklat bubuk kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk dulu ya supaya garam dan coklat yang kita tambahkan tadi bisa tercampur merata dengan tepung. Bahan berikutnya kita siapkan susu murni sekitar 400 ml ya teman-teman. Jika tidak ada susu murni teman-teman bisa menggantinya dengan susu full cream. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur ayam, lalu kita aduk-aduk dulu ya supaya telur ayamnya bisa tercampur dengan susunya teman-teman. Kemudian kita tuangkan saja langsung ke dalam adonan tepung ya, sambil diaduk-aduk hingga tercampur merata ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hampir saja kelupaan, kita tambahkan margarin kurang lebih sekitar 100 gram nih teman-teman. Tapi saya mohon maaf ya, video penambahan margarinnya tidak terekam. Nah, kemudian kita aduk-aduk terus ya sampai dia seperti ini ya teman-teman, sampai dia tidak lengket lagi di tangan ya. Nah, itu tandanya sudah setengah kalis atau tercampur merata. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian saja adonan ini ya. Lalu kita gilas atau kita pipihkan saja ya teman-teman ya, menggunakan roll pin seperti ini. Nah, ini kita pipihkan nih teman-teman, kira-kira ketebalannya 0,2 sampai 0,3 cm ya teman-teman. Berikut kita tambahkan atau kita oleskan dengan margarin pastry ya. Di sini saya menggunakan merek Bouillon. Untuk takarannya kira-kira kita oleskan 150 sampai 200 gram untuk satu adonan ini ya teman-teman ya. Jadi untuk 1 kilo tepung pemakaian margarin pastrinya kira-kira sekitar 400 gram nih teman-teman. Kemudian kita lipat seperti ini ya supaya nanti hasil kulit pastrinya berlapis-lapis nih teman-teman. Kemudian kita gilas kembali dengan roll pin hingga ketebalan kira-kira 0,5 cm. Biar tidak mudah nempel kita taburi sedikit tepung ya teman-teman. Pastikan ketebalannya merata ya teman-teman. Kemudian kita lipat kembali dengan cara seperti ini biar hasilnya berlapis-lapis nanti kulitnya ya. Lalu kita diamkan dulu kira-kira sekitar 10 menit teman-teman. Nah, setelah kita diamkan 10 menit kita gilas kembali teman-teman ya, hingga ketebalannya 0,4 atau sampai 0,5 cm nih teman-teman. Kemudian kita lipat kembali seperti ini ya. Lalu kita istirahatkan lagi kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi adonannya kita istirahatkan 2 kali ya teman-teman. Dan ini setelah istirahat yang kedua kalinya 10 menit, kemudian kita gilas kembali nih adonannya teman-teman. Dan ini gilasan terakhir ya, karena nanti akan langsung kita gunakan. Diusahakan menggilasnya ketebalannya kira-kira sekitar 0,2 sampai 0,3 cm nih teman-teman ya. Nah, setelah kita gilas dengan ketebalan yang merata, kemudian kita potong saja dengan pisau pemotong adonan atau pisau cutter adonan pastry ya teman-teman. Untuk ukurannya panjang kurang lebih sekitar 12 cm, lebarnya sekitar 6 cm. Atau untuk ukuran kulitnya ini lebar dan panjangnya itu teman-teman bisa disesuaikan saja dengan ukuran kemasan yang mau teman-teman gunakan ya.
Tapi kalau menggunakan cup Mika atau dus yang ukuran 12 lebarnya, itu teman-teman bisa potong lebarnya itu 6 cm ya, karena kita isi nanti 2, jadi 6 kali 2 artikan 12 ya teman-teman. Oke, berikut kita isi saja dengan isiannya ubi rambat yang sudah kita persiapkan tadi ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman ganti isiannya dengan pisang ya. Biar tambah mantap dan lebih coklat rasanya, kita tambahkan coklat ya, atau teman-teman bisa menggantinya dengan meses. Untuk takarannya kurang lebih sekitar setengah sendok teh nih teman-teman ya. Berikut kita gulung saja seperti ini ya teman-teman ya. Usahakan ujung ke ujungnya itu saling tumpang tindih, kemudian kita tekankan sedikit agar tidak mudah lepas nanti ketika kita membakar atau mengopennya ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita gulung. Sebelum kita oven, kita oleskan sedikit englos ya, biar lebih mengkilat nanti tampilannya. Jika tidak ada englos, teman-teman bisa menggantinya dengan kuning telur. Ini kita oleskan secukupnya saja ya teman-teman ya. Selanjutnya kita oven saja ya teman-teman hingga matang, kira-kira sekitar 25-30 menit kita mengovennya dengan suhu temperaturnya sekitar 180 derajat nih teman-teman ya. Oke teman-teman, ini setelah kita bakar dengan oven dengan waktu kira-kira 25-30 menit ya. Dan ini matangnya sudah merata nih teman-teman. Ini hasilnya ya, coklatnya pada lumer nih teman-teman ya. Dari aromanya harum banget nih teman-teman, dan soal rasanya ini sangat enak sekali teman-teman ya. Perpaduan ubi rambat dan coklat nih teman-teman, dan crispy di bagian kulitnya ya. Wah, ini luar biasa nih teman-teman ya. Lembut dan coklat di bagian dalamnya dan crispy di bagian kulitnya teman-teman. Perpaduan yang sempurna, sangat layak sekali untuk kita jual ya. Insya Allah bakal laris manis nih teman-teman, apalagi saya melihat belum banyak orang yang jualan ini ya. Nah, bagi teman-teman nih yang mau jualan online maupun offline, bisa mengemasnya ke dalam cup Mika ukuran sedang seperti ini ya. Satu cup ini bisa teman-teman isi dengan 6 pastry ubi rambat. Untuk harga jualnya teman-teman bisa jual dengan harga 15.000 sampai 20.000 ya. Silakan disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing, atau bisa juga teman-teman jual per pieces ya dengan harga 2.000 sampai 3.000 ya. Silakan disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Satu resep ini jadinya 35 pastry ubi rambat nih teman-teman. Kalau kita kemas ke dalam cup ukuran sedang seperti ini, itu jadinya 3,5 cup nih teman-teman. Oke, sedikit sharing, semoga bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman yang mau berusaha. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa sholat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.